Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Puji dan rasa syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan tertinggi kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga juga para sahabat beliau. Di mana di hari yang penuh berkah ini, setelah kita bersama-sama menikmati bulan Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, kita kembali dapat berkumpul secara online untuk mengikuti kajian Al-Qalam bersama guru kita bersama, Bapak Kiai Haji Dr. Ali Nurdin MA. Dan hari ini kita akan mentadaburi surat Ali Imran ayat 56 sampai 58 yang menanam akan menuai. Saya Nadia Laras, juga ada Kawita Kadiman, mengundang Bapak Ibu sekalian yang hendak diajukan kepada Pak Ali atau hal-hal yang ingin disampaikan atau didiskusikan dapat dituliskan melalui chat dan akan kami bacakan di akhir kajian ini sekitar 15 menit. Baik, Pak Ali, untuk memulai kajian, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, senang sekali, bahagia sekali karena sore ini kita dapat bertemu kembali setelah kita seperti disampaikan Mbak Najwa tadi menjalani rangkaian ibadah Ramadan, Idul Fitri, dan akhirnya kita bertemu kembali di bulan Syawal, ya, yang biasanya kita selama Idul Fitri itu akan ada tradisi untuk kita mengucapkan ya doa-doa baik ya, taqabbalallahu minna minkum, doa juga minal aidin wal faizin, ya, ditambahkan lagi doa mohon maaf lahir batin. Nah, ini khas Indonesia banget gitu ya, Indonesia banget ya, enak banget tuh ya, minal aidin wal faizin yang dihubungkan dengan mohon maaf lahir batin. Nah, itu nggak ada hubungannya sebetulnya. Yang satu-satunya yang kemudian cocok itu karena sama-sama in-nya itu. Ya, minal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, itu sama-sama in-nya, maka ya bagus-bagus, nggak apa-apa ya. Kita ucapkan itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau minal aidin wal faizin, mohon nafkah lahir batin. Nah, itu udah boleh gitu ya. Kecuali dengan suaminya sendiri gitu. Baik, mari kita lanjutkan untuk kita berkhidmah mentadabburi firman Allah dan sampai di surah Al-Imran ya, sambil ayat 56 kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat yang ke-56-nya fa ammal ladzina kafaru fa u'adzibuhum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ya, silakan. Surat Al Imran ya Pak ya? Ya, betul, ayat 56. Bentar, Pak. Mau aku bantu Kawita di pertama. Kalau enggak, Aku bantu ya, yang pertama aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Iya. eh Siapa yang dimaksud orang kafir di ayat ini? Apakah setiap orang non-Muslim? Ya, bisa saja gitu ya. Tapi kalau kita lihat munasabah ayat, konteks hubungan ayat dengan sebelumnya, maka yang dimaksud orang kafir di ayat ini, mereka diantaranya adalah satu, orang yang mengingkari kerasulan Nabi Isa. Menolak kenabian dari Nabi Isa alaihissalam. Ini yang pertama. Maka mereka disebut sebagai orang kafir konteksnya di ayat ini ya. Karena ayat sebelumnya itu kan bicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan kelompok ayat ini memang masih seputar Nabi Isa sebagai bagian dari keluarga Imran.
maka disebut surahnya namanya surah Ali Imran, yang artinya surah tentang keluarga Imran gitu. Nah, hal ini juga ditegaskan oleh Allah bahwa yang dimaksud mereka itu orang kafir itu adalah yang menolak kerasulan Nabi Isa alaihissalam di zaman Nabi Isa maksudnya gitu ya. Ditegaskan juga oleh Allah dalam firman-Nya di surah yang keempat, surah An-Nisa pada ayat yang ke-156. Ya, ya, surah yang keempat ayat 156 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wa bi kufrihim, ya, karena apa namanya? Keengganan mereka untuk kemudian menerima kerasulan Nabi Isa alaihissalam, maka oleh Al-Qur'an disebutnya mereka sebagai orang-orang yang kafir, ya. Seperti yang pertama ditegaskan di apa? Di surah An-Nisa pada ayat yang ke-156. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Iya, kami hukum mereka karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa, terhadap kerasulan Nabi Isa, terhadap risalah syariat yang dibawa oleh Nabi Isa. Itu ya, itu yang pertama. Maka ini menunjukkan mereka menolak kerasulan dan juga apa? Kekafiran mereka karena menuduh Bunda Maria atau Siti Maryam sebagai apa? Sebagai orang yang telah melakukan perbuatan zina. Maka disebutnya dengan istilah apa di sini tadi itu? Buhtanan alima. Ya, mereka telah menuduh dengan tuduhan yang sangat keji. Nah, sehingga kemudian di ayat yang lain digambarkan bagaimana situasi kondisi psikologis Bunda Maria ketika oleh kaumnya beliau dituduh sebagai orang yang berzina. Ini terekam di surah yang ke-19, namanya surah Maryam, ayat yang ke-27. Ya, ketika Bunda Maria melahirkan Nabi Isa, itu kemudian membawa Nabi Isa bayi itu kepada kaumnya. Apa kemudian reaksi kaumnya? Ini disebut di surah Maryam, surah 19 ayat 27, 28. Dikatakan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya ya ukhta Haruna ma kana abuki mra'a saw'i wa ma kanat ummuki baghiya. Ya, silakan Mbak. Surah yang ke-19 ayat 27 28. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Maryam membawa bayi itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Mereka kaumnya berkata, "Wahai Maryam, sungguh engkau telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam, ayahmu bukan seorang yang buruk peragai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." Nah, jadi dituduh berzina. Maka oleh Allah, kaum yang menuduh Bunda Maria dengan tuduhan yang sangat keji itu disebut sebagai orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Satu lagi, Al-Quran juga menyebut mereka kafir karena alasan telah menjadikan Nabi Isa, nah ini yang menyimpang ajarannya itu, mereka menyimpangkan itu dengan menganggap apa? Nabi Isa sebagai Tuhan atau satu di antara tiga Tuhan. Nah, itu yang kemudian oleh Allah disebutkan di surah yang kelima, surah Al-Ma'idah, surah yang kelima, ayat 72 dan 73. Ya, surah yang kelima, ayat 72-73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam." Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka.
dan Iya, tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. iya. Sungguh, Lanjut. telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, inilah yang dimaksud dalam ancaman ini, ayat ini ya, yaitu adapun orang-orang yang kafir, maka mereka konteksnya kafir terhadap ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian kita kembali ke Ali Imran, ayat yang ke-56 itu ya, Allah menyatakan ancamannya apa? Fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidah. Pasti kami akan menganggap ya atau akan mengadab mereka dengan azab yang yang berat, yang keras ya. Azab yang berat, yang keras. Seperti kita ketahui di Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan azab yang disediakan atas orang-orang kafir itu dengan istilah yang menggambarkan aspek azabnya masing-masing. Seperti ayat ini disebutnya adzaban syadid. Itu digambarkannya apa? Azab tersebut sangat berat dan berkepanjangan, tidak bisa dihindari. Alias tidak bisa orang lari dari itu. Maka disebutnya dengan istilah azaban syadida. Ada juga Allah menyebut dengan istilah azabun alim. Ya, azabun alim yang terjemahnya azab yang pedih. Ini apa? Ini menggambarkan bahwa azab tersebut berkaitan dengan fisik yang dihukumnya, ya, fisik sekaligus mentalnya. Maka disebut azab yang pedih. Itu. Ada juga Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan azabum muhin, azab yang menghinakan. Bentuknya apa ini? Bentuknya ketika orang itu mendapatkan azab, mereka dipermalukan atau dihinakan di hadapan makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini kalau di dunia kan, mohon maaf ini, mohon maaf contoh ya, ada koruptor yang ditangkap itu kan langsung dikasih rompi, ya toh, dikasih rompi, terus kemudian diperlihatkan di di konferensi pers, ya, demikian baik di kepolisian maupun di KPK misalnya. Nah, itu contohnya itu istilah kalau di Al-Quran namanya adzabum muhin, yaitu adab yang menghinakan, dia dihinakan oleh sosial, maka sudah menjadi sebuah bentuk hukuman. Maka tidak harus dalam bentuk fisik, misalnya dipukul, enggak. Itu pun juga sudah adab itu, kalau sampai orang dihinakan seperti itu. Kita ambil contoh misalnya di surah yang ketiga, ya, surah Ali Imran, surah ketiga, surah Ali Imran, ayat yang ke-178. Ini contoh penggunaan istilah adzabun muhin ya dalam Al-Qur'an yang maknanya adalah yang dihinakan, yang kemudian di hadapan makhluk yang lain orang ini tidak lagi punya 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 apa? Ya sudah jatuh namanya lah, sudah habis lah. Sehingga tidak ada yang respect, tidak ada yang mendengarkan suaranya dan seterusnya itu. Nah, ini ya berkaitan dengan itu. Wala yahsabanna alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adzabum muhin. Begitu. Dan jangan sekali-sekali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Nah, mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjut. Di ayat yang ke-56 Al-Imran ini juga Allah menyebutkan bahwa azab yang pedih itu Allah turunkan di dunia dan akhirat. Bukan hanya kalau di akhirat, bahkan di dunia juga sudah gitu. Nah, pertanyaannya, kalau bentuk azab di dunia, apa memang itu tujuannya untuk menghinakan mereka? Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di dunia itu salah satunya memberi kesempatan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu. Mari kita lihat contoh ayatnya ya di surah yang ke-32 namanya surah As-Sajdah.
surah 32 ayat yang ke-21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa lanudhiqanna alladziina kafaru 'adzabal adna dunal 'adzabil akhirah." Ya. Surah yang ke-32, surah As-Sajdah ayat yang ke-21, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa lanudhiqannahum min 'adzabil adna." Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia, sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan. Nah, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Duna adzabil akbar, ya, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Tujuan adab di dunia tidak untuk kemudian mempermalukan, menghinakan, sebetulnya ada maksud baiknya. Tujuannya agar mereka kembali ke jalan yang benar. Bahwa kemudian mereka ternyata tidak, atau orang-orang tersebut yang durhaka itu tidak kembali ke jalan yang benar, nah itulah kelak akhir juga akan mendapatkan azab akhirat yang keras. Nah, maka kalau azab akhir yang keras itu, Masya Allah ya, nggak terbayang kita ya. Kita ambil contoh misalnya ya, di Al-Quran digambarkan seperti apa mereka ini. Kita ambil contoh misalnya di surah yang keempat, surah An-Nisa ayat yang ke-56. Surah An-Nisa ayat yang ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima." Ya, surah 4 ayat 56. Sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, setiap kali mereka kulitnya hangus akan diganti muncul lagi kulit baru, terus dibanguskan lagi, muncul lagi, terus akan sepanjang masa. Bayangkan, nggak terbayang berapa lama mereka akan mengalami seperti itu. Nah, kok kejam ya? Enggak. Disebut kejam itu kalau belum ada petunjuknya, belum ada arahannya, belum ada yang memberitahu, itu kejam. Dan Allah tidak mungkin zalim kepada hambanya ya. Karena ancaman azab itu setelah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak pada tempatnya kalau seseorang itu menganggap ini sebuah tindakan yang tidak adil misalnya. Sebaliknya, itulah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah melampaui batas tindakan perbuatan mereka. Nah, sudah demikian, ayat ini juga kemudian menegaskan bahwa tidak akan ada penolong, wa ma lahum min nasirin. Mereka sama sekali tidak akan memperoleh penolong. Kalau di dunia, Bapak Ibu, kita sedang mendapatkan kesulitan, itu kan potensi akan mendapat pertolongannya cukup besar ya. Misalnya kita mendapat musibah, naudzubillah min dzalik. Misalnya bencana alam, misalnya ya apa saja bentuknya gitu ya. Itu kesempatan untuk memperoleh pertolongan itu sangat besar, karena bagaimanapun meskipun mohon maaf ya, misalnya orang jahat itu kan tetap ada sisi kemanusiaannya lah. Misalnya gini, kalau ada orang maling terus kejar, akhirnya terus kemudian misalnya digebukin gitu ya, itu pasti akan ada orang, udah selesai selesai selesai, udah kayaknya udah ini nih udah nggak kuat nih, bisa ada yang nolong kayak itu, bawa ke rumah sakit, kayak paling enggak kan ada polisi ya kalau di sini untuk nanti nolong gitu. Tapi kalau di akhirat Allah menegaskan wa ma lahum min nasirin, tidak akan ada sama sekali penolong. Sehingga orang yang durhaka itu selamanya mendapatkan adab. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita lihat contoh ayat yang menegaskan prinsip ini juga ya. Di surah yang ketiga, surah Ali Imran juga, ayat 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin." Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima tebusan dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sepenuh bumi.
sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Nah, lagi-lagi disebut tidak memperoleh penolong, ya. Nauzubillahi min dzalik. Baik, mari kita lanjut sekarang ayat yang ke-57. Maka ini salah satu hikmahnya Bapak Ibu, mengapa judul kita itu hukum panen ya, yang menanam akan menuai. Artinya yang menanam kedurhakaan ketika di dunia, ya akan memanen siksa. Sebaliknya yang menanam kebaikan, nah ini ayat berikutnya nih, ayat yang ke-57-nya nih. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim. Iya, salah satu kebiasaan dari Al-Quran itu menyandingkan antara kelompok yang buruk dengan yang baik. Menyebutkan antara hal-hal yang baik dan dengan yang buruk. Itu disandingkan. Tujuannya apa? Di antara tujuannya adalah kalau yang disandingkan atau yang disebut yang buruk terlebih dahulu supaya kemudian orang menyadari bahwa itu hanya ditujukan kepada yang durhaka ya. Sedangkan yang tidak durhaka tidak perlu khawatir dengan ancaman-ancaman siksa itu. Siapa mereka? Kalau dia beriman dan beramal soleh, justru sebaliknya. Maka kira-kira gitu ya. Ayat ini mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Nah, tapi apa yang dimaksud pahala sempurna? Sebelum itu mari kita lihat dulu ya. Apa namanya? Pernyataan syaratnya di sini amanu wa amilus solihat, iman dan amal soleh. Seperti kita ketahui, ini ungkapan yang sering disebut di Al-Quran menggandengkan antara amanu wa amilus solihat. Nah, ketika digandeng seperti itu, maka kurang lebih maknanya adalah iman di sini adalah sisi dalam diri manusia, keyakinannya. Ya, sisi dalam diri manusia, keyakinannya. Dan yang tentu mengetahui pastinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak tahu persisnya. Sehingga kemudian seseorang itu beriman dengan sebenarnya atau hanya pura-pura, yang tahu hanya Allah juga. Sehingga karena yang tahu hanya Allah, manusia tidak pada tempatnya menilai imannya orang. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, ini ada kasus di mana seorang sahabat Nabi itu pernah mendapatkan kemarah dari Rasulullah gara-gara apa? Dia memastikan menilai imannya seseorang. Ini disebut di surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat yang ke-94. Ya, surah 4 ayat 94 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina tabtaghuna 'aradal hayatid dunya fa 'indallahi maghanimu katsirah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu. Lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, Se- eh, asbabun nuzul dari ayat ini, Bapak Ibu, berkaitan dengan peristiwa di mana suatu saat dalam peperangan ada sahabat Nabi, bahkan ini orang dekat Nabi ya, cucu angkat Nabi namanya Usamah bin Zaid bin Harithah. Ya, Usamah ini masih anak muda, wah pokoknya ya usianya masih sangat muda. Suatu saat dalam peperangan itu peperangan sudah mulai mereda gitu, dia melihat ada satu orang musuh, dikejarlah musuh ini, akhirnya ketangkep. Setelah ketangkep itu musuh ini ternyata ketangkep, jatuh langsung bersyahadat, baca dua kalimat syahadat, mengucapkan salam gitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Saat itu yang mengejarnya dua orang, maka yang satu mundur, satu sahabat.
ya. Yang satu si Usama radhiyallahu an itu ternyata tidak mundur, langsung akhirnya apa? Membunuh, tetap dibunuh akhirnya itu. Orang itu yang sudah bersyahadat tadi tetap dibunuhnya. Sehingga kemudian sampailah hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Usama sampai di Medina bertemu dengan Nabi, Nabi kemudian mengatakan, saya dengar kamu membunuh orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Itu. Jawaban Usama apa? Betul Rasulullah, itu bukan hoax itu. Kenapa gitu? Allah, dia itu kan karena kepepet gitu. Dia itu kan membaca dua kalimat syahadat karena takut pedangku, takut tak bunuh. Pasti berarti dia nggak ikhlas itu. Hanya karena takut pedang gitu loh. Wah, Masya Allah itu. Menurut hadis dalam Bukhari Muslim itu, Nabi sangat marah. Ya, sangat marah. Sampai kemudian beliau bersabda, apakah engkau membelah dada orang itu sehingga mengetahui bahwa dia jujur atau bohong dengan ucapannya? Wah, itu masyhur sekali ucapan itu ya. Masyhur sekali eh, ucapan Nabi yang mengatakan protes gitu ya. Apakah engkau membelah dada orang tersebut? Ya, sehingga kamu tahu apa isi hatinya. Kok kamu pastikan bahwa dia itu hanya karena takut mengucapkan kalimat. Nah, bagaimana kalau seandainya ternyata dia tulus, ikhlas, benar kalau seandainya dia tetap dalam kalimat tauhid, dalam tetap keislaman sampai hari kiamat, sampai dia meninggal. Berarti kamu bunuh seorang muslim kan? Ah, itu yang menunjukkan Nabi itu sangat marah itu begitu. Tapi pelajaran pentingnya apa di sini bahwa hakikat iman yang dalam hati itu tidak ada yang bisa menilai kecuali Allah. Maka kita tidak boleh menilai iman seseorang itu misalnya kuat atau tidak, benar atau tidak. Kita itu hanya menilai dari sisi lahiriahnya. Kalau lahiriahnya dia berkalimat syahadat, harinya dia orang Muslim, ya kita perlakukan sebagai seorang Muslim. Nah, kira-kira gitu. Karena pada akhirnya yang menilai dari sisi amal seseorang, iman seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat surah yang ke-34 ya. Namanya surah Saba ayat yang ke-26. Allah berfirman di ayat ini, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Iya, ini saya kira hal yang penting ya Bapak Ibu ya untuk menjadi pegangan kita bersama. Jangan kita offset ya, suka menilai amalnya orang. Termasuk kita sesama Muslim ini, misalnya apa ada orang yang misalnya kalau kita bersedekah, ya sedekah kita itu kemudian dilihat orang, oh enggak kamu ria itu. Tak boleh menilai orang itu ria, menilai orang itu tidak ikhlas. Karena itu tempatnya di hati yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang misalnya mengomentari, ya nggak usah pergi-pergi pengajian, nggak usah gabung-gabung, itu ria, perempuan itu di rumah saja. Nggak boleh. Orang seandainya benar ada riaknya pun, kalau dia tetap beramal, itu masih tetap bagus. Daripada orang nggak punya amal karena takut riak. Hmm, akhirnya dia nggak punya amal sama sekali, alasannya apa? Takut riak. Maka nggak mau beramal. Itu jelek itu. Ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, maka kembali lagi pada aspek keimanan ya, Bapak Ibu sekalian, ini yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa ayat yang lain, sisi keimanan ini kemudian digambarkan seperti akar sebuah pohon yang itu menghujam dalam. Mari kita lihat misalnya firman Allah di surah yang ke-14 namanya surah Ibrahim ayat 24-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha tsabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Ayat 25 ya Pak ya? 24-25 Mbak, Aduh. dua ayat. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik,
seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iya, jadi kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah sebagai kunci keislaman seseorang itu digambarkan seperti pohon. Akarnya kuat. Nah, ini aspek sisi dalam keimanan. Pohon itu menjulang tinggi. Ini adalah sisi lahiriah yang kita lihat seseorang tanda muslim kalau dia sholat, puasa, muslim dia berarti kan. Dan yang terpenting apa? Amal soleh. Amal soleh di sini apa? Diumpamakan seperti buah. Nah, yaitu sesuatu yang membawa manfaat untuk sesama. Nah, itu yang disebut sebagai, maka Al-Quran selalu menggabungkan ya, amanu wa amilus solihat. Iman dan beramal soleh. Karena ada sisi luar di situ yang menggambarkan iman yang ada dalam hati itu harus dibuktikan juga dengan amal soleh yang terlihat nyata dalam kehidupan kita. Maka disebutnya seperti buah, ya, seperti buah. Nah, maka di Al-Quran kita tak dapati misalnya selalu digambarkan ya, ciri orang mukmin yang sebenarnya itu bukan hanya dari sisi keyakinannya, dari sisi aspek dalamnya, tapi juga akan kelihatan bagaimana aspek perbuatan sehari-harinya. Mari kita ambil contoh misalnya di surah yang ke-8, surah Al-Anfal, ayat 2 ya, dan 3. Allah berfirman, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Iya, jadi setelah digambarkan mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hati, di, di, apa namanya, dibacakan ayat bertambah iman. Ini sekaligus juga mengkonfirmasi ya bahwa iman itu memang dinamis, bertambah berkurang, naik dan turun. Sehingga biasa aja kita ya sering ngalami gitu. Ada kalanya kita rajin ibadah, ada kalanya kemudian yang penting menggugurkan kewajiban. Ada kala kita semangat beramal, ada kala kita berat. Itu hal yang wajar. Jadi dialami setiap orang akan seperti itu. Yang terpenting apa? Yang terpenting naik turunnya itu masih dalam batas yang aman. Ya, ibaratnya ini, ibaratnya mohon maaf kalau apa ya, fenomena fisik badan kita itu kan ada namanya tensi ya, tekanan darah. Tekanan darah itu kan ada yang batas aman. Sehingga ada kalanya kita tekanan darah kita 110/70. Oh, itu masih aman tuh, nggak apa-apa. Kan turun namanya nih. Tapi ada kalanya 120/80. Oh, bagus, aman juga. Tapi ada kalanya juga 125/85. Itu dikatakan masih aman juga itu, nggak apa-apa itu. Tapi kalau kemudian ternyata turun sampai tekanannya pada 80/40, wah, wah, salam itu. Nah, demikian juga keimanan. Keimanan kadang turun tuh biasa, tapi terlalu kenceng naiknya tinggi, itu masalah juga. Misalnya orang karena semangat berhijrah gitu ya, untuk menjadi lebih baik, akhirnya apa? Salah, kencengin, gasken lah gitu. Sholat tahajud gasken sampai paginya ngantuk, nggak kerja lagi, misalnya gitu. Atau puasa sunnah gasken, puasa sunnah terus. Akhirnya istri nggak digauli. Itu masalah gitu ya. Sehingga kemudian agama ini sebetulnya ada pada titik moderat, titik tengah, yang itu kadang iman naik turun itu biasa saja. Ya, akan dialami oleh setiap orang itu. Nah, bukti keimanan kita apa tadi? Istiqomah sholatnya dan berinfak bagi yang mampu atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Nah, dua ini disebut ya. Baik, apa yang Allah janjikan bagi orang yang beriman, di ayat ini Allah menyatakan fayuwafihim ujurahum. Artinya apa? Maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Nah, apa yang dimaksud dengan balasan pahala yang sempurna? Ujurahum itu yang terjemahnya pahala, yang maknanya sebetulnya
Salatul itu balasan. Ya, balasan itu pertama bisa berupa pengampunan dosa. Ini artinya balasan juga. Dosa yang diampuni. Berarti itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang baik. Karena emang Allah menyebut orang orang baik itu bukan orang tidak punya apa namanya dosa, tapi orang yang menjauhi dosa besar, dosa kecilnya diampuni oleh Allah. Itu balasan yang baik tuh. Mari kita lihat surah yang ke-53, surah An-Najm ayat yang ke-32. Surah 53 ayat 32 Allah berfirman, "Alladzina ijtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illal lamam, inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah, lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya, poin kita di awal ayat ya, yaitu orang baik itu siapa toh? Orang bertakwa itu siapa toh? Yang menjauhi dosa besar, kecuali kesalahan kecil yang tidak disengaja. Maka itu inna rabbaka wasil maghfirah. Tuhanmu maha luas ampunannya. Sehingga orang bertakwa itu diberi balasan pahala, salah satu bentuknya apa? Diampuni semua kesalahannya. Ya, kalau dosa gede diampuni juga kalau dia bertobat. Nah, gitu. Apalagi insya Allah kalau kita tidak melakukan dosa besar. Dosa besar itu apa toh? Dosa yang hukumannya disebut di Al-Quran dan Sunnah. Contoh membunuh, berzina, terus curang dalam bermuamalah, ya, terus durhaka ke orang tua, syirik. Itu contoh dosa besar nih. Dan kita semua insya Allah tidak melakukan itu ya, tidak termasuk yang melakukan dosa seperti itu. Berarti apa? Kita diberikan oleh Allah anugerah, dijaga dari perbuatan dosa yang besar itu. Maka alhamdulillah, kita bersyukur sekali. Bahwa kita kadang emosi, kadang-kadang kita ya nyerempet-nyerempet hibah, insya Allah dengan kita kajian itu diampuni oleh Allah. Ya, karena apa? Karena inna rabbaka wasi'ul maghfirat. Tuhanmu maha luas ampunannya. Nah, sekali lagi, kalau bagaimana kalau kita pernah atau saudara kita atau ada seseorang yang pernah melakukan dosa besar di zaman di masa lampaunya, di masa lalunya. Nah, kalau mereka bertobat, janji Allah apa? Ampuni semua dosa. Kita lihat firman Allah misalnya di surah yang ke 39, namanya surah Az-Zumar ayat yang ke-53. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Allah mengampuni dosa semuanya tanpa kecuali, ya, bagi siapa yang bertobat. Kemudian yang kedua, yang dimaksud balasan atau ujurahum bagi mereka orang beriman bersoleh itu ada bentuknya apa? Yang pertama sudah ya, yaitu berupa diampuni dosa. Balasannya kedua berupa apa? Ketenangan hidup, ketentraman hidup di dunia ini. Ini juga balasan dari Allah. Ya, pahala dari Allah bentuknya. Mari kita lihat misalnya di surah yang ke-13, surah Ar-Ra'du, ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Iya, orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hatimu menjadi tentram. Nah, ini disiapkan bentuknya ketentraman itu apa? Balasan ketika di dunia. Nah, bagaimana dengan di akhir? Oh, tentu saja. Kalau di akhirat, balasannya tentu lebih sempurna. Nah, itulah mereka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah perintahkan apa? Berikan kabar gembira untuk mereka itu. Apa kabar gembiranya? Mari kita lihat. Surah yang kedua, Al-Baqarah, ayat yang ke-25.
Allah berfirman di ayat ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat, ya, anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya. Nah, Masya Allah ya, kekal dalamnya ya. Tempat tinggal yang nyaman, aneka rizki, buah-buahan dan yang enak, yang baik, juga pasangan. Pasangan di sini maksudnya pasangan kita ketika di dunia ya. Ya. Jadi kalau sesama beriman amal soleh, maka pasangan di dunia itu akan kelak dipertemukan Allah ya di surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kok sedih ya? Jangan sedih ya. Kalau ketemu sama suami kok sedih malah. Nggak boleh gitu. Jadi kok jangan sedih, harus gembira itu, harus optimis gitu ya. Karena apa? Kan nanti nggak seperti di dunia. Jadi kalau di dunia mungkin agak sedikit error-error gitu, itu dunia aja. Nanti kalau di akhirat insya Allah menjadi sempurna begitu ya. Baik. Penutup dari ayat yang ke-57, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ya, apa hubungannya janji Allah untuk orang beriman? Pada akhirnya Allah mengaitkan dengan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Nah, ini kembali kepada konteks ayatnya itu. Nah, iman yang dan beramal soleh itu menjadi syarat mutlak, nggak bisa ditawar-tawar, ya. Tapi kalau ternyata ketika di dunia mereka berbuat zalim, ya udah, nggak dapat bagian. Pada akhirnya seperti itu. Zalim yang dimaksud itu apa? Nah, puncak kezaliman di Al-Quran dikatakan apa? Syirik. Maka syirik itu disebutnya inna syirka la zulmun azim. Kita lihat surah yang ke-31 ya, surah Luqman, ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim." Dan ingatlah ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Iya. Zalim yang lain misalnya bentuknya apa? Kalau kita lihat contoh di Al-Quran, bentuk kezaliman yang lain itu orang yang melanggar larangan Allah. Contohnya ketika Nabi Adam di surga, jangan mendekati pohon, tapi beliau melanggar, maka beliau bertobat, Rabbana zalamna anfusana. Yang kedua apa? Putus asa, marah sama Allah, itu juga zalim itu. Contohnya siapa? Contohnya kalau di Al-Quran Nabi Yunus. Beliau kemudian karena merasa dakwahnya ditolak, akhirnya putus asa, marah ya, terus pergi, terus kemudian dihukum masuk perut ikan. Maka dalam pertobatannya beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini contoh-contoh kezaliman yang disebut di Al-Quran. Tentu bukan hanya itu. Ada hal yang lain yang dapat kita simpulkan. Puncak kezaliman adalah syirik, dan di bawahnya itu bentuk-bentuk apa? Ketika orang itu termasuk tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya, itu juga bagian dari orang yang disebut zalim. Contoh misalnya seorang suami yang tidak menafkahi istrinya, ya apalagi sampai melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal maupun non verbal gitu ya, itu disebutnya sebagai suami yang zalim. Nauzubillahi min dzalik. Demikian juga seorang pemimpin misalnya, kalau mereka kemudian ternyata berbuat sewenang-wenang terhadap rakyat yang dipimpin atau orang yang dipimpinnya, disebut sebagai pimpinan yang zalim. Nah, demikian juga seseorang hamba kalau dia mengabaikan perintah Allah, itu hamba yang zalim, dan seterusnya gitu ya. Baik. Terakhir Bapak Ibu, mari kita lihat sekarang ayat yang ke-58 ya, terakhir ayat yang ke-58.
Allah Subhanahu wa taala di segmen ayat ini menutup dengan pernyataan ayat 58, "Dzalika natluhu 'alaika minal ayat wadzikril hakim." Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Iya, demikianlah kami bacakan kepada engkau. Ya, kita kembali di sini Allah menggunakan kata kami yang maknanya adalah Allah sertakan apa namanya, sertakan hambanya untuk membacakan itu melalui Jibril alaihissalam. Nah, kemudian juga ini hikmah terpentingnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui kisah-kisah ini, yaitu kisah Nabi Isa. Ini kan nggak pernah ketemu beliau. Jarak jarak waktu hidupnya kan sampai 500 tahun lebih gitu ya. Pertanyaannya, dari mana Rasulullah bisa menyampaikan kisah yang detail seperti ini? Inilah jawabannya. Demikianlah kami bacakan kepada engkau kisah-kisah ini. Sehingga kisah di Al-Quran, Bapak Ibu, itu bukanlah sesuatu yang fiktif ya. Sesuatu yang rekayasa, hasil kreasi imajinasi manusia, apalagi dari Rasulullah. Enggak. Itu peristiwa yang terjadi masa lampau dan faktual. Oleh Allah dikitrahkan, diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat selalu begitu juga. Artinya tidak hanya kisah Nabi Isa ya. Kisah para nabi yang lain juga demikian. Mari kita lihat misalnya surah yang ke-12. Surah Yusuf, surah yang ke-12. Redaksinya hampir sama. Ayat yang ke-102. Ya, surah ya Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang akhir dari kisah Yusuf alaihissalam itu, tentang Nabi Yusuf ini. Bagaimana Allah menjelaskan apa namanya nabi kok bisa-bisa seperti itu? Dikatakan apa? Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladayhim id ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Iya, itulah sebagian berita gaib dari Allah kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Ya, pertanyaannya kenapa Allah tegaskan hal ini? Tujuannya adalah untuk mengcounter, melawan tuduhan yang berkembang saat itu, bahkan sampai sekarang ya, yang menyebut Al-Quran ini sebagai karya Nabi Muhammad. Atau Al-Quran ini sebagai hanyalah kisah orang dulu yang diulang-ulang. Untuk mengcounter itu, Allah mengatakan, bukan bro, ini adalah firman Allah. Mari kita lihat tuduhan-tuduhan mereka ya, yang juga kemudian disebut direkam di Al-Quran. Misalnya di surah yang ke-6, surah An-Nahl, Al-An'am. Surah yang ke-6, Al-An'am, pada ayat yang ke-7. Allah berfirman atau menggambarkan tuduhan mereka itu, surah yang ke-6 ayat 7. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aidihim laqala alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Iya, menganggapnya Al-Quran itu termasuk cerita-ceritanya sebagai sihir. Demikian juga, lanjut Mbak Wita, ayat yang ke-25-nya, masih di Al-An'am. Mereka menggunakan ungkapan apa? Ini sebagai cerita-cerita dongeng-dongeng orang-orang dahulu saja. Nah, kalau yang dipakai istilah asatir, asatir ini mengandung makna bahwa ini dongeng yang tidak faktual, hanyalah kreasi fiktif gitu ya. Maka oleh Allah dikatakan enggak kok. Gitu. Mari kita lihat misalnya di surah yang ke-6 ayat 25 Allah berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adani waqra." Wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulu alladziina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran,
mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Nah, disebutnya begitu tuduhan. Maka Allah mengatakan, ini semua berita-berita kami bacakan kepada engkau, wahai Nabi, adalah betul ayat Allah. Betul ini adalah firman dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebut di ayatnya apa? Wadzikril hakim, ya, sebagai peringatan dari yang maha bijaksana. Dan kita bersyukur karena dianugerahi oleh Allah keimanan, mengimani Al-Quran, ya, maka inilah kita terus berusaha untuk mentadaburinya, mempelajarinya. Bukan hanya Allah akan memberikan pahala atas apa yang kita kerjakan, tapi yang terpenting juga kita tetap terjaga, terpelihara keimanan kita, sehingga kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Oke, demikian. Silakan Mbak Naja untuk mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab atau sesi mungkin ada yang menyampaikan dari Bapak sekalian. Kami terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali. Untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau diskusi dengan Bapak, dapat disampaikan melalui chat. Nanti akan saya sampaikan. Ini ada langsung Pak Ali dari Bapak Muhammad Ismail Akbar. Ustadz, dalam surat 32 ayat 21, azab di dunia dimaksudkan agar mereka dapat segera memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar dari Allah. Dan bagaimana dengan umat Nabi Lut yang sudah keterlaluan? Berarti apakah ini sudah final ya Ustadz? Apakah finish? Apa bagaimana Pak? Iya, betul Pak. Umat-umat terdahulu ya, eh, seperti umat Nabi Lot, umat Nabi Soleh ya, namanya bangsa Samud, umat Nabi siapa lagi ya? Syuaib, namanya bangsa Madian, kemudian bangsa Ad yang diutus kepada mereka Nabi Hud. Terus kemudian ketika mereka mendapatkan azab dunia demikian itu, kemudian apakah ini berarti sudah final? Bagi yang akhirnya mati sudah final, Pak. Tapi bagi orang yang kemudian saat itu masih diberi kehidupan, maka berarti masih diberi kesempatan untuk kembali. Nah, yang memilih pada akhirnya siapa yang ketika tertimpa azab itu akhirnya mati dan yang masih hidup tentu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si fulan kok akhirnya mati kena azab sedangkan yang lain kok hidup? Misalnya, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh misalnya di zaman Nabi Musa. Itu kan yang mendapat azab dunia diantaranya kan Firaun dan bala tentaranya kan, Pak. Padahal kemudian yang kira-kira bersalah tidak hanya mereka saja. Ya termasuk mungkin sebagian pelatih tentara yang tidak ikut ngejar, kan akhirnya nggak tenggelam gitu. Gitu ya, sehingga kemudian mereka masih diberi kesempatan kehidupan. Gitu ya. Nah intinya apa? Intinya adalah bagi yang kemudian diazab dunia dan mati, bagi mereka ya sudah itulah menjadi balasan. Yaitu apa? Mereka dipermalukan di dunia dan juga kelak nanti di akhirat. Tapi tentu juga ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Untuk umat belakangan kita semua ini. Jangan sampai mendapat azab dunia yang final seperti itu. Sehingga kemudian apa? Kita diminta oleh Allah untuk mengambil pelajaran. Itulah mengapa atas aneka macam bencana yang terjadi di dunia ini selalu akan punya dimensi dua itu, Pak. Mari kita lihat ayatnya ya. Surah yang ketiga, surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran ayatnya yang ke-140. In tamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Iya, ini kalau dalam tanda petik bencana yang terjadi sekarang nih ya, Pak Ismail ya, maka bisa apa? Bisa
konotasi atau berfungsi sebagai memberi pelajaran bagi yang hidup dan tidak terkena bencana. Gitu satu. Misalnya sekarang ini kan beberapa berita kita dengar saudara-saudara kita yang lalu ya ada banjir, yang kita tidak, maka ambil pelajarannya. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang bisa mengundang datangnya bencana itu. Yang kedua apa? Untuk membedakan siapa yang beriman tidak beriman, maka Allah kasih bencana juga. Yang ketiga apa? Kalau ada orang baik mendapat bencana meninggal, maka itu berarti mati syahid. Yang keempat, Pak, bisa azab untuk orang kafir. Gitu ya. Bisa menjadi azab bagi orang yang kafir. Ya, sekarang apa? Dapat bencana dunia mati. Ya, sudah berarti azab dunia. Juga nanti azab di akhirat. Tidak ada kesempatan bertobat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi pernyataan firman Allah di surah 32 As-Sajdah ayat 21 ini adalah menunjukkan salah satu dimensi tujuan adanya azab dunia. Jadi bukan satu-satunya, Pak ya, salah satu dimensinya. Yaitu apa? Memberi kesempatan agar manusia kembali ke jalan yang benar. Oke, terima kasih Pak Ismail. Bapak, masih menyambung pertanyaannya Pak Ismail tadi. Jadi sebetulnya manusia itu mungkin saja tidak menyadari dirinya sedang diazab ya Pak ya. Iya, Itu sangat betul. mungkin gitu ya Pak ya. Sangat mungkin dan banyak. Hmm. Sebetulnya sedang diazab itu banyak ya. Sangat mungkin bahwa dia tidak menyadari bahwa itu sedang diazab. Ya, boleh jadi bagi yang tidak percaya dengan adanya konsep azab kan menganggap sial aja gitu kan, Pak. Oh, itu azab Nah gitu itu loh. Pak, karena kan mohon maaf banyak juga orang-orang yang ya nggak kapok-kapok gitu ya Pak ya. Betul. Ujungnya begitu, nggak kapok-kapok gitu ya. Iya, jadi kayak Ujungnya mengulang-mengulang lagi betul, ya. Ya. mengulang lagi, sehingga kemudian ya otomatis karena dia terus mengulang perbuatan buruknya, ya akan tertimpa terus seperti itu pada akhirnya gitu. Nah itu salahnya di mana? Kalau sampai mereka tidak menyadari itu salahnya di mana ya Pak? Pertama, tentu kita nggak bisa memastikan ya, Mbak. Banyak faktor kenapa bisa begitu. Di antaranya apa? Ya, di antara penyebabnya kenapa dia bersikap sedemikian, satu, boleh jadi ya memang tidak pernah berusaha untuk memahami pesan-pesan Allah. Nggak pernah ikut kajian, nggak pernah ngumpul sama orang yang baik, kayak gitulah. Sehingga kemudian dia nggak akan tahu bahwa itu ada dimensi azab. Gitu. Termasuk pernah mungkin kita sering sampaikan ya, kalau ada orang yang misalnya di suatu waktu dalam hidupnya orang ini baik, orang ini rajin ibadah, orang ini tidak berbuat maksiat gitu. Tapi suatu saat dia diberikan ujian oleh Allah dengan kenikmatan, sukses akhirnya. Itu. Dan akhirnya apa? Dia melalaikan ibadahnya. Meskipun saat itu dia sedang dalam keadaan sukses, senang hidupnya, tapi kalau kemudian dia melalaikan ibadahnya, itu azab sebetulnya itu. Tidak harus, maka azab itu tidak harus dalam bentuk apa ya, sesuatu yang misalnya penyakit atau sesuatu yang nggak disukai orang enggak. Tapi Bisa hal termasuk yang kecil ya Pak ya. betul. Iya, Jadi iya. bagi sebagian orang, orang beriman itu menyadari ya bahwa orang yang dijauhkan dari Allah itu azab. Meskipun mungkin hidupnya sukses gitu, tapi ternyata dia jauh dari Tuhan. Itu sebetulnya azab. Sebaliknya, bagi orang yang mentaat gitu, ya, orang yang baik, meskipun dia mendapat kesulitan hidup, itu sebetulnya anugerah gitu loh, Pak. Karena dengan kesulitan itu dia semakin dekat dengan Allah, dia semakin istiqomah. Maka musibah, kesulitannya, cobaannya menjadi sebetulnya sebagai anugerah. Karena dengan segala macam itu, dia kok semakin dekat dengan Allah. Maka namanya anugerah. Sebaliknya dengan segala nikmat kesenangan kok dia jauh dari Tuhan. Maka nikmat itu berarti azab itu akhirnya. Karena tidak ada yang lebih buruk kecuali seseorang itu jauh dari Tuhan. Seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Ali. Ya, Ada dua pertanyaan Pak, ini masuk ke Japri ke saya. Dari Bu Ita, Pak Ali, saya mau bertanya perihal pembersihan pengampunan dosa. Nah, ini kan ada dosa kecil dan dosa besar ya Pak ya. ya, Ini apakah cara bertaubatnya ini, bagaimana cara bertaubatnya Pak Ali? Ini tentunya kan dosa kecil dan dosa besar itu beda. iya betul. Maksudnya mungkin ya, ini bagaimana cara kita meyakini bahwa
dosa kita pasti diampuni, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Ada dua ini. Yang pertama adalah kalau dosa kecil itu dengan kebaikan yang kita kerjakan itu udah terhapus tuh. Ya, itu dalilnya ada di surah yang ke apa namanya 11 surah Hud ayatnya yang ke 114. 114. Allah berfirman, "Aqimis shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Silakan, Mbak. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah Hmm, peringatan bagi orang-orang yang selalu iya. mengingat Allah. Kesalahan di sini maksud dosa kecil ya. Perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Maka amal kita, kebaikan kita kepada seseorang ya berupa kita menengok orang sakit, membantu sesama dalam bentuk infak sedekah itu menghapus kesalahan kita itu. Atau ibadah lain misalnya kita istiqomah sholat itu menghapus kesalahan kita di hari itu. Sehingga ini orang non muslim itu kan iri kan karena orang Islam itu kesalahannya dasarnya banyak tapi karena sholat lima waktunya itu kita dosa jam bisa misalnya dosa pagi hari ya dosa jam berapa 10 zuhur sholat hapus habis zuhur dosa lagi asar sholat hapus itu untuk dosa kecil gitu. Bagaimana dengan dosa besar? Nah kalau dosa besar maka kemudian dibutuhkan secara khusus untuk bertobat dan Allah janji kalau kamu tobatnya serius yuk dihapus juga. Mari kita lihat ayatnya ya, surah yang ke-66 ayat yang ke-8. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang Mm-mm. cahaya mereka memancarkan di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Iya, ini ya, maka bertobat dengan tobat yang murni, yang semurni-murninya. Kira-kira gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apa tandanya orang itu tobatnya diterima oleh Allah? Tandanya adalah ketika dia lebih istiqomah dalam kebaikannya. Itu aja. Tandanya kalau kita tetap dalam petunjuk. Ini tanda kita berarti tobat kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ayatnya? Kita lihat surah 20 ayat 82. Ini ayatnya ya. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila salihan tsumma tada. Surah Toha 20 ayat yang ke-82. Dan sungguh, aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman dan berbuat kebajikan, kemudian tetap dalam petunjuk. Nah, kata kunci kita kemudian dia tetap dalam petunjuk. Jadi tanda orang tobat diterima itu bukan nggak punya dosa ya, terus jadi berubah jadi malaikat gitu enggak. Kita tetap jadi manusia. Ya ada berbuat salah-salahnya lagi gitu. Tapi dia yang lebih banyak kebaikannya, yang lebih sering amal solehnya. Itu berarti tanda orang tersebut diampuni tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, begitu Mbak. Terima kasih. Baik, Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari Ibu Ratna. Pak Ali, apakah tobat atas dosa besar harus dilakukan dengan sholat tobat? Oke, tidak harus ya Bu ya. Syaratnya cuma tiga. Ya, ini ya nggak boleh. Yang pertama adalah kita berhenti dari perbuatan dosa besar tersebut. Kalau dia musyrik berarti nggak musyrik lagi. Kalau dia berusaha besar zina, dia berhenti nggak zina lagi. Kalau mabuk nggak dia nggak mau lagi. Contohnya gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua ini yang penting, menyesal. Nah, menyesal. Ya, kemudian yang ketiga apa? Mengganti dengan perbuatan yang baik. Ini yang pokok tiga ini atau yang disebut rukun tobat ini tiga ini. Nah, kemudian pertanyaan apakah harus dengan sholat tobat? Tidak harus. Tapi kalau disempurnakan, ditambahkan, diikuti dengan sholat sunnah taubat tentu itu lebih baik.
gitu ya, itu baik. Tapi sebagai pelengkap. Tapi yang terpenting 3 tadi itu ya, yaitu apa? Berhenti dari perbuatan dosa besarnya, menyesali perbuatan dosanya, dan mengganti dengan perbuatan yang baik. Inilah menjadi persyaratan seseorang untuk bertobat. Oke, demikian Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan Mbak Naja, mungkin yang terakhir sebelum kita nanti Mbak Naja akan menutup. Mari seperti biasa Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala niat baik kita. Mungkin ada saudara kita, kerabat, keluarga yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Yang sedang punya kesulitan, kerumitan hidup, semoga Allah beri kemudahan. Dan yang sedang punya hajat yang baik, Allah semoga kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan Mbak Naja untuk tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak Ali. Terima kasih banyak Pak Ali atas ilmunya, tentunya sangat bermanfaat untuk kami, dan insya Allah kajian yang akan datang akan kami selenggarakan 2 minggu dari sekarang secara online hari Rabu tanggal 22 April 2025, masih mentadabburi surah Ali Imran ayat berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatian dan dan waktunya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita semua senantiasa dalam rahmat dan juga keberkahan, juga ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memfollow IG Pak Ali melalui Instagram beliau. Jangan lupa ya Bapak Ibu di-follow, dan juga YouTube channelnya Pak Ali. Baik, saya Nadia Laras, Rima Wirasakti, kemudian Diana Muhdi, Mbak Rati, dan juga ada Mbak Wita Kadiman. Sore hari ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bapak Ibu. Mohon izin. Terima kasih Pak Ali. Oke. Terima kasih Ibu semuanya. Alhamdulillah kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.